Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah devosi kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan devosi kami. Kiranya Tuhan yang berkata-kata dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan dari Ibu Ayu melalui devosi pagi ini, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua, ya. Yosua 23 ayat 1 sampai 13. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana Yosua akan berpidato, ya. Nah, di bawah judul perikop, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Oke, Ibu Ayu akan bacakan, ikuti dari tempat kamu masing-masing, ya. Yosua 23 ayat 1 sampai 13. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat daripadamu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya
bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, sehingga cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Demikian panjang pemberitaan firman Tuhan dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Yosua 23 ayat 1 sampai 13. Oke, anak-anak, untuk pembacaan firman hari ini Ibu Ayu mengangkat dan memberi tema dengan tema Allah menghantar umatnya, ya. Seperti yang kita ketahui di awal ayat tadi, sudah dijelaskan bahwa Yosua sudah semakin tua. Nah, saat memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Yosua semakin lama semakin tua. Biasanya orang yang sudah tua, dia tahu dia tidak akan terus memimpin bangsa Israel. Ya, maka Yosua memanggil para tua-tua. Ya, Yosua memanggil seluruh umat Israel, para tua-tuanya, para hakimnya, para pengatur pasukan, ya, dia panggil. Untuk apa? Untuk membicarakan iman, ketaatan, dan kepercayaan mereka. Kepada siapa mereka harus beriman, taat, dan percaya? Pastinya kepada Allah yang memimpin mereka ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya. Oke, kita lihat nih perjalanan kepemimpinannya Yosua, ya. Di waktu itu Yosua memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan. Ya. Yosua memimpin bangsa Israel pasti bukan karena kehebatan Yosua, tetapi karena berkat penyertaan Tuhan. Ya, lalu Yosua juga membagi wilayah setiap suku bangsa Israel. Semuanya itu dilakukan Yosua tidak pernah luput dari penyertaan Allah itu sendiri. Ya, di sini kita bisa lihat ya dari ayat tersebut bahwa Yosua memanggil para tua-tua untuk mengingatkan mereka. Ya, Yosua mengingatkan bahwa Allah lah yang memberikan tanah Kanaan dan mengalahkan semua musuh yang mereka temui. Ya, Yosua menjelaskan, menekankan bukan karena kekuatan Yosua, tapi karena Allah yang berkehendak. Ya, sehingga mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Lalu Yosua meminta bangsa Israel agar tetap beriman, tetap taat, tetap percaya kepada Allah. Karena Allah lah yang memimpin mereka selama ini. Bukan Yosua, ya. Yosua hanya sebagai perantara Allah. Lalu, ya, Yosua menghadap bangsa Israel secara langsung. Ya. Apa yang disampaikan Yosua kepada orang-orang Israel itu ya tidak cukup, sehingga Musa mengumpulkan bangsa Israel. Ya, dalam upacara ini Yosua sebagai pengantara Allah, ya, pengantara antara Allah dengan bangsa Israel. Allah mau pakai Yosua untuk menyampaikan pesan yang Allah ingin katakan ke bangsa Israel. Ya, Yosua meminta agar bangsa Israel tetap beriman dan tidak menyembah Allah lain. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bangsa Israel itu masih ada yang menyembah Allah lain selain Allah yang menuntun mereka memasuki tanah Kanaan. Selama perjalanan bangsa Israel, ya, ada hambatan perjalanan, ya. Perjalanan mereka menuju tanah Kanaan banyak sekali hambatannya. Dan perjalanan itu merupakan gambaran perjalanan kita sebagai umat Allah. Ya, dari berbagai segala zaman, ya, kita memiliki hambatan-hambatan.
Tapi percayalah, setiap hambatan itu kita bersama-sama dengan Allah melewatinya. Di dalam perjalanan hidup kita, Allah ingin kita hidup bersekutu bersama-sama dengan Dia selamanya. Ya, meskipun perjalanan hidup ini banyak lika-likunya seperti perjalanan bangsa Israel ya menuju tanah Kanaan, banyak sekali lika-likunya, tapi itu yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Supaya apa? Supaya selama kita hidup, kita bersekutu dengan Allah. Supaya selama kita menjalani kehidupan ini, kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, Allah ingin kita untuk mengerjakan tugas yang telah Ia percayakan kepada kita. Yang pastinya kita harus mengerjakan tugas tersebut dengan setia. Oke, anak-anak, ini ada pertanyaan refleksi ya. Silakan kamu jawab pertanyaan ini di buku devosimu. Siapakah yang menuntun umat Allah memasuki tanah perjanjian? Ya, ini sudah merupakan satu jawaban yang pasti ya. Silakan kamu renungkan, lalu kamu tuliskan di buku jurnal refleksimu. Dari firman Tuhan di pagi hari ini, kita berefleksi bersama-sama, kita sadar bahwa Allah senantiasa memimpin kita. Ya, Allah yang memimpin bangsa Israel, Allah yang menuntun Yosua memasuki tanah Kanaan, Allah yang sama juga yang memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan kiranya itu selalu mendorong kita untuk mengerjakan bagian kita masing-masing. Apa bagian kita masing-masing? Yaitu melayani dan menaati Allah. Kamu belajar merupakan suatu pelayanan. Kamu membantu orang tua merupakan suatu pelayanan. Bapak ibu gurumu mengajar setiap kamu merupakan suatu pelayanan. Maukah kita melayani dan menaati Allah? Ya, mari kita refleksikan bersama-sama. Oke anak-anak, ini topik doa kita. Mari kita tutup devosi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan telah menyertai kami sampai detik ini juga ya Bapa dalam perjalanan hidup kami. Kami mau taat, kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini masih tetap dalam kondisi pandemi. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan kabar sukacita kalau beberapa daerah sudah lebih sedikit yang terkena pandemi ini Tuhan. Kiranya biarlah cawan ini berlalu daripada kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan keluarga besar SD Lentera Harapan Kupang, Bapak Ibu guru, staf, pegawai, orang tua siswa dan seluruh siswa-siswi SD Lentera Harapan Kupang. Kami serahkan kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan proses pembelajaran dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami semangat, berikan kami motivasi agar kami bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berkati perangkat, device maupun jaringan internet agar bisa berstabil ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Berkati juga rencana untuk tatap muka di sekolah. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap dari kami. Berkati kesehatan kami sehingga kami bisa semua menyiapkan segala sesuatu rencana tatap muka ini dengan baik ya Bapa. Dan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya, dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye!